Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang mengenal lebih dalam produk reksadana OVO Invest. Dan juga saya akan menganalisa tentang kinerja dari tahun ke tahun dan dari bulan ke bulan di dalam OVO Invest ini. Dan juga profil resiko yang didapatkan oleh para investor atau oleh teman-teman. Bagaimana resiko kita berinvestasi di aplikasi OVO Invest ini. Nah, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, untuk silahkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Dan juga agar tidak ketinggalan seputar investasi di OVO Invest ini. Nah, ya langsung saja. Di sini saya mempunyai data fund Vaksit, yang mana data ini saya dapat data terakhir yaitu Februari 2021. Yang mana nama produk reksadana ini adalah Manulife OVO Bareksa Liquid. Yang mana di sini sudah tertera tentang tanggal efektif yaitu 23 Juni 2020. Nomor surat pernyataan efektif, yang mana ini nomor diterbitkan oleh OJK. Siapa OJK itu? Yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi tentang aplikasi fintech, keuangan, dan investasi di bawah naungan pemerintah. Jadi jika teman-teman menanyakan apakah kita berinvestasi di OVO ini aman, saya jawab sekarang di aplikasi OVO itu aman kita berinvestasi. Karena apa? Sudah diawasi oleh OJK, yang mana di atas OJK itu dinaungi oleh pemerintahan. Nah, tanggal peluncurannya ini sudah ada tentang mata uang yaitu rupiah, dan harga unit. Harga unit ini harga awal. Harga awal OVO, nilai OVO ini setelah penerbitan, dan juga ada total nilai aktiva bersih, minimal investasi, jumlah unit ditawarkan, periode penilaian, biaya manajemen, dan juga biaya kustodian. Ini penting sekali tentang biaya kustodian dan juga biaya manajemen. Ketika kita sebelum melakukan investasi, kita harus melihat ini terlebih dahulu. Berapa sih? Apakah banyak ataukah normal? Kalau saya lihat di data OVO ini normal, yaitu 1,50%. Dan juga biaya pengalian, biaya penjualan, nama bank kustodian ini adalah standar Chartered Bank dan kode ISIN. Di sini juga ada manajer investasi yang perlu teman-teman analisa dan juga ketahui terlebih dahulu juga, yang mana berdirinya OVO ini, perusahaan ini, tentang PT Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI, berdiri pada 1996, yang mana di sini sudah ada pengertian-pengertian dan juga tentang pengelolaan reksadananya. Nah, tujuan investasi dari Manulife OVO Bareksa ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi yang mempertahankan nilai aktiva bersih atau NAB-nya. Dan kebijakan investasi ini adalah alokasi ya teman-teman. Jadi kebijakan investasi di dalam Manulife OVO Bareksa Liquid ini adalah pasar uang, yaitu 100%. Jadi di sini full 100% pasar uang. Jadi tidak menaruh di obligasi maupun di saham. Jadi 100% pasar uang. Jadi resiko yang kita akan hadapi yaitu ini adalah resiko yang rendah, dan juga resiko utama yang disampaikan terlebih dahulu oleh Manulife OVO Bareksa Liquid, yaitu resiko yang timbul dari berkurangnya nilai unit penyertaan dan juga likuiditas, perubahan alokasi efek dalam kebijakan investasi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai investasi, perubahan peraturan perpajakan, tingkat suku bunga, dan yang terakhir resiko nilai tukar. Teman-teman silahkan baca di bawah kiri ini resiko-resiko utama yang akan dihadapi jika itu akan terjadi. Nah, yang berikutnya di sini klarifikasi resiko, yang mana produk reksadana ini memiliki resiko yang rendah. Kenapa rendah?
Karena di sini reksadana ini memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas. Jadi ini sudah dipanai teman-teman tentang pasar uang dan memiliki resiko rendah. Dan panahnya itu ada di warna hijau ini. Jika teman-teman melihat pojok kiri atas ini, itu memiliki resiko yang rendah. Jadi kalau memiliki risiko sedang, reksadana ini memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan yang sedang. Jika memiliki risiko yang tinggi, reksadana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil yang tinggi pula. High risk, high return, itulah prinsipnya. Dan yang dibawa adalah kinerja sejak diluncurkan. Nah, kalau melihat kinerjanya ini konsisten naik, tidak ada penurunan atau kejatuhan. Jika teman-teman melihat di pojok kiri ini, kinerja sejak diluncurkan ini terus mengalami kenaikan. Dan lanjut tentang kinerja 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas tentang kinerja. Ini kinerja dalam 1 bulan 0,18%, 3 bulan 0,49%, dan di sini tidak ditampilkan 6, 1 tahun dan 3 tahun. Saya kurang paham ya teman-teman. Dan ini kinerja bulanan Februari, Desember dengan dilengkapi dengan keterangan di bawahnya. Teman-teman bisa lihat, perhatikan tentang keterangannya. Dan kinerja bulan 5 tahun terakhir. Ini berbentuk bulan ya teman-teman. November, Desember, Januari, Februari. Dari 2020, November, Desember, Januari 2021, Februari 2021. Yang mana konsisten mengalami kenaikan. Jadi ini sangat bagus ya teman-teman, sangat baik juga jika mengalami kenaikan. Jika produk investasi itu seumpama November, Desember naik, terus Januari turun, Februari naik, itu saya kira kurang baik lah untuk kita berinvestasi. Daripada begitu, mending mengalami kenaikan secara stagnan lah, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, stabil mengalami kenaikan. Nah, yang selanjutnya ini nama bank kustodiannya. Jika ingin memahami secara mendalam tentang bank kustodiannya, teman-teman bisa perhatikan di pojok kiri atas ini, yaitu Chartered Bank telah menerbitkan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1991. Ini sudah lama bank kustodiannya, jadi tenang ya teman-teman, karena sudah berpengalaman dan juga memiliki rekam jejak dan juga sejarah yang sudah lama. Dan juga diawasi oleh OJK dengan izin, dengan nomor, dengan bukti yang ada. Dan layanan nasabah ini untuk layanan ya teman-teman. Jadi dari jam 8 hingga jam 17. Ini nomor teleponnya, email, chat, WA, dan medsosnya lengkap sekali. Jika teman-teman ingin ada masalah atau ada kendala, teman-teman bisa langsung ke layanan nasabah. Nah, untuk reksadana Manulife bank kustodian started dan yang tingkat risiko rendah, minimal pembelian 10.000, biaya gratis, biaya pembelian dan juga penjualan gratis, minimal penjualan 10.000. Total dana kelolaan ini 25,66 miliar. Sangat banyak tentunya ya teman-teman, dan sangat banyak yang mempercayakan uangnya ke aplikasi OVO Invest ini, yang mana teman-teman bisa lihat sendiri total dana yang dikelola atau total dana investor yang dipercayakan untuk berinvestasi di aplikasi OVO Invest sebesar 25,66 miliar. Tentunya ini sangat banyak sekali. Jadi untuk informasi lebih lengkap, prospektus dapat ditemukan di www.reksadanamanulife.com sesuai peraturan OJK yang berlaku. Ini tentang jika ingin secara mendalam melihat prospektus, teman-teman bisa mengakses di www.reksadanamanulife.com.
Dan ini ungkapan dan sanggahan dari aplikasi OVO ini. Jadi investasi melalui reksadana mengandung resiko. Jadi ini saran nih teman-teman, saran dari sekuritasnya, dari OVO-nya. Investasi melalui reksadana mengandung resiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus, kinerja masa lalu tidak menjamin mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini. Tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus reksadana ini. Teman-teman bisa langsung baca, diteruskan. Saya biar tidak terlalu lama ya buat video, teman-teman bisa jeda dan membacanya tentang ungkapan dan sanggahan yang ada di layar ini. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, bisa langsung masuk di kolom komen, bisa bertanya bebas, mau bertanya apa saja, insya Allah nanti akan saya balas ketika saya free ya teman-teman. Ya mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.